Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah dasar IKM. Yang akan kita bahas sekarang adalah topik tentang manajemen kesehatan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini, topik saudara di RPS itu adalah administrasi kebijakan kesehatan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang manajemen kesehatan yang memang menjadi salah satu fokus utama yang dipelajari di dalam Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Nah, kalau kita lihat apakah pengertian manajemen kesehatan itu? Manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Nah, kalau manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Nah, kalau kita sudah bicara manajemen kesehatan, berarti di sana ada ilmu dan seni untuk menggerakkan orang lain agar mau mencapai tujuan yang kita harapkan. Kalau bidang kesehatan tentunya di bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, oleh karena itu di dalam perkuliahan saudara selama di kampus ya, atau selama menjadi mahasiswa, penting sekali kemudian untuk mencoba kegiatan-kegiatan yang melibatkan diri saudara pada organisasi. Nah, di organisasi itu saudara akan belajar sendiri, belajar dengan teman-teman bagaimana cara memanage suatu organisasi atau suatu kegiatan. Karena memang ilmu manajemen ini tidak hanya cukup di kuliah saja, namun juga perlu prakteknya. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi tentang manajemen kesehatan. Nah, tadi kita sudah bahas manajemen kesehatan secara umum. Kalau pengertian manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi yang paling penting kita pahami di sini adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah sistem yang bergerak di bidang promotif dan preventif. Kalau kita kilas balik lagi bahwa fungsi manajemen kesehatan ini sama dengan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. Diawali dengan perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, lalu ke pengawasan. Ini harus saudara lakukan ketika saudara ingin melakukan suatu kegiatan manajemen, ya, atau ingin melakukan sebuah kegiatan. Tentu kita awali dulu dengan planning. Tidak ada suatu kegiatan yang akan bagus hasilnya tanpa ada perencanaan yang bagus. Kenapa? Karena dari awal kita sudah mengantisipasi hal-hal yang kira-kira akan menguntungkan atau merugikan kita nanti ketika kegiatan itu sudah berjalan. Apa hambatannya, apa peluangnya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, itu sudah kita bahas di awal. Kemudian juga pengorganisasian, bahwa perencanaan yang tadi sudah kita lakukan tentu harus dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, di sini perlu sekali kaidah bahwa the right man on the right place. Artinya orang yang tepat itu di tempat yang tepat. Kemudian di pelaksanaannya, ketika perencanaan sudah ada, orang-orang yang sudah ada, tentu akan kita laksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan ini sangat penting sekali ilmu yang dinamakan leadership. Jadi, kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mampu untuk menggerakkan bawahannya, mampu melakukan kegiatan yang sudah direncanakan tadi. Lalu kemudian ada sistem pengawasan. Pengawasan nanti kita akan belajar bahwa pengawasan itu bisa dilakukan pada saat kegiatan itu berlangsung, tapi juga bisa dilakukan setelah kegiatan itu selesai. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu perencanaan kesehatan.
Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Jadi, perencanaan ini adalah didasarkan pada analisis dan pemahaman sistem yang baik, kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan misi organisasi, kemudian secara implisit mengemban misi organisasi untuk mencapai hari depan yang lebih baik. Artinya di dalam perencanaan kita sudah memulai dengan langkah-langkah atau kegiatan apa saja yang akan kita lakukan dalam satu periode tersebut. Tentu dengan memahami dulu kondisi saat ini. Maksudnya kondisi saat ini bagaimana? Posisi organisasi kita saat ini ada di mana, ya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kalau di kesehatan itu misalnya masalahnya apa aja sekarang, kemudian apa perusahaan yang paling harus prioritas kita lakukan, apa sumber daya yang kita punyai, dan apa langkah konkret akan kita lakukan. Nah, perencanaan ini ada berbagai macam pembagiannya ya. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu, itu ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka menengah, dan ada perencana jangka panjang ya. Lalu dari tingkatannya ada rencana induk atau master plan, ada rencana operasional, ada rencana harian. Lalu kemudian ruang lingkupnya ada rencana strategis, ada rencana taktis, ada rencana menyeluruh, dan ada rencana terintegrasi. Nah, semuanya ini rata-rata ada ya di dalam perencanaan kesehatan, khususnya pada pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang perencanaan, maka yang biasa dipakai untuk melakukan proses perencanaan adalah dinamakan dengan problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Nah, di dalam siklus pemecahan masalah ini adalah langkah-langkah melakukan perencanaan. Apa sih pertama yang harus kita lakukan sebelum pada saat kita melakukan perencanaan itu? Pertama, kita analisis situasi dulu, ya. Analisis situasi maksudnya adalah kita misalnya kondisi kesehatan masyarakat tuh ada di mana, penyakit terbanyak tuh apa gitu ya, kemudian apa penyebabnya gitu ya, kemudian apa kira-kira yang menyebabkan penyakit ini bisa berkembang, atau apa yang bisa kira-kira menyebabkan penyakit ini bisa berhenti ya, seperti sekarang kasus COVID ya. Kemudian kita analisis juga nanti ada perilaku, ada lingkungan. Lalu setelah kita analisis semuanya, kita akan menemukan beberapa permasalahan. Apa itu masalah? Masalah adalah gap antara kenyataan dengan harapan ya. Nah, kita akan dari analisis situasi kita akan melihat misalnya terjadi pandemi COVID, kemudian banyak juga terjadi kasus penyakit-penyakit seperti penyakit jantung ya, penyakit ginjal dan lain-lain misalnya. Di kesehatan masyarakat misalnya banyak anak bayi yang tidak dibawa ke posyandu misalnya kan, nah, itu jenis masalah. Kita identifikasi semuanya, lalu kita akan lakukan prioritas masalah, mana yang paling penting, mana yang prioritas, kemudian kita tentukan tujuannya apa dari permasalahan yang prioritas tadi, lalu kita cari alternatif pemecahannya. Setelah ketemu alternatifnya, maka kita akan muncul rencana operasional apa yang akan kita lakukan. Nah, sampai di situ sebenarnya selesai untuk perencanaan. Berikutnya kita akan melakukan pelaksanaan ya. Nah, ini fungsi manajemen berikutnya ini, pelaksanaan dan penggerakan, lalu pemantauan, pengawasan, evaluasi itu sama ya. Itu grup-grupnya monitoring dan evaluasi. Nah, ini kita akan lihat satu persatu. Ini adalah siklus siklus pemecahan masalah itu stepnya mulai dari perencanaan ya. Perencanaan yang paling banyak itu ya sampai separuh, kemudian pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Kita akan lihat dari pertama, analisis situasi. Jadi analisis situasi ini adalah kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi tentang suatu situasi yang berguna untuk menetapkan masalah atau untuk mencari masalah. Apa sih masalahnya? Kita nggak akan tahu masalah sebelum kita teliti dulu lingkungannya, sebelum kita potret dulu. Nah, kalau analisis situasi kesehatan, suatu uraian tentang keadaan kesehatan masyarakat serta permasalahannya serta faktor utama yang mempengaruhinya. Jadi ketika kita ingin mencari apa saja masalah kesehatan masyarakat yang ada, kita tidak cuma harus mencari permasalahan yang terkait dengan penyakit atau ketidakmampuan atau kecacatan saja atau masalah, tapi juga harus menggali apa sih faktor yang mempengaruhinya kira-kira gitu ya. Oleh karena itu,
Dalam melakukan analisis situasi kesehatan, kita harus menganalisis 4 aspek. Pertama, analisis aspek kependudukan. Misalnya di wilayah kerja puskesmas ya, kita ingin mengevaluasi di sana wilayah kerja puskesmas tersebut itu rata-rata itu penduduknya ya, misalnya banyaknya bekerja sebagai apa ya. Kemudian dari sisi ekonomi mereka berada di kategori yang mana. Kemudian juga dari sisi jumlah penduduk, kemudian juga misalnya balita, bayi, remaja, dewasa, lansianya ada berapa gitu. Dari sana kita bisa tahu gitu. Misalnya contoh ya, misalnya kalau kita dapat nih masalah kesehatan yang utama itu misalnya adalah penyakit penyakit osteoporosis ya, kok tinggi. Oh ternyata ada di sisi kependudukan memang kebanyakan di sana itu lansia. Nah, kita bisa tahu gitu ya, dan kita bisa pula mencari solusi yang tepat. Lalu analisis pelayanan atau upaya kesehatan, misalnya fasilitas kesehatan apa saja yang ada di wilayah puskesmas tersebut, ada berapa buah puskesmas, ada berapa buah puskesmas pembantu, ada berapa buah posyandu gitu ya, ada beberapa buah rumah sakit atau tempat praktik bidan ya. Nah, harus tahu karena kita juga akan membutuhkan data itu untuk nanti kita mau melakukan intervensi atau apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian analisis perilaku kesehatan. Kita juga harus tahu masyarakat penduduk di sana perilaku kesehatan itu seperti apa. Misalnya, kayak COVID sekarang, bagaimana perilaku mereka memakai masker, bagaimana perilaku mereka kira-kira dengan yang perilaku mencuci tangan ya, yang sering bisa kita lihat kan itu perilaku memakai masker. Atau misalnya mereka membuang sampah, perilaku membuang sampah seperti apa, perilaku membuang BAB seperti apa ya, perilaku bagi ibu-ibu mungkin membawa balitanya ke posyandu atau apa seperti apa. Nah, itu kita perlu juga tahu. Kemudian analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini juga yang tadi termasuk ya tentang pembuangan sampah, kemudian sanitasi gitu ya. Yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk juga misalnya daerah itu berada di mana ya, apakah dekat pantai atau dekat gunung, atau misalnya daerah perkotaan atau pedesaan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah identifikasi masalah. Setelah kita analisa, maka kita akan menemukan banyak masalah ya. Jadi identifikasi masalah ini adalah satu tahap permulaan dari penguasaan masalah, di mana objek dalam satu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah, atau usaha mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap masalah yang terjadi yang sekiranya dapat dicari jawabannya. Tapi kembali lagi ke pengertian masalah. Masalah adalah gap antara kenyataan dengan harapan ya. Oke. Seperti misalnya tadi ya, kenyataannya kita lihat bahwa masyarakat banyak yang BAB di sungai ya, itu bisa kita list sebagai sebuah masalah. Karena apa? Karena idealnya masyarakat tuh harus buang air besar tuh di toilet ya, atau di kamar mandi yang sudah memenuhi standar-standar kesehatan. Nah, ini tadi ya sudah dibahas. Masalah kesehatan adalah adanya gap antara hidup sehat dan diinginkan atau diciptakan yang kenyataan ada di masyarakat. Syarat adanya masalah adalah adanya kesenjangan ya. Kemudian adanya administrator kesehatan tidak merasa puas dengan gap tersebut dan merasa bertanggung jawab atas masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penentuan prioritas masalah, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah dari yang penting sampai yang kurang penting. Ini bisa kita pakai dengan sistem skor atau sistem non-skor ya. Nah, ini ada beberapa metode, ada metode Delbecq, Hanlon, Delpy, USG, dan metode pembobbotan. Nanti saudara akan mempelajari lebih lanjut ini pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan, kira-kira itu di semester 3. Oke, setelah itu kita akan menetapkan tujuan. Setelah kita dapatkan satu masalah prioritas, misalnya dari sebanyak itu masalah ya, masalah perilaku, masalah penyakit dan lain-lain, akhirnya dapatlah satu masalah, misalnya tingginya angka kasus positif COVID misalnya ya. Nah, kita harus sebelum kita melakukan intervensi pada kasus COVID, kita harus menetapkan dulu tujuan. Apa tujuan umum dan apa tujuan khusus dari program yang akan kita lakukan ini. Tujuan kita harus kita buat SMART. Maksud SMART itu adalah kepanjangan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound.
Kalau misalnya tadi masalahnya adalah banyaknya kasus positif di daerah tersebut, maka kita harus membuat program kita itu apa. Misalnya kalau kita ingin menurunkan angka kasus COVID di daerah tersebut, kita harus mengukur apakah itu apa istilahnya attainable enggak gitu ya, achievable enggak gitu. Jadi tujuan itu harus misalnya kita buat tujuannya yang spesifik, misalnya katakanlah misalnya kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat berupaya untuk menurunkan, mungkin agak sulit ya, terutama mungkin bagi mahasiswa yang masih ingin belajar untuk mengintervensi. Misalnya cukup misalnya dengan kalau masalah misalnya banyaknya masyarakat tidak memakai masker, maka tujuan di apa misalnya di apa istilahnya di suatu pasar tradisional. Jadi tujuan kita spesifiknya adalah meningkatkan misalnya 50% mereka akan 50% dari pedagang untuk memakai masker di pasar X tersebut dari waktu segini sampai segini. Jadi dia spesifik, measurable, bisa diukur, attainable, bisa dicapai, relevan, cocok ya, kemudian time bound, ada waktunya. Kemudian alternatif pemecahan masalah bisa berupa fisik atau non fisik, merupakan poin alternatif pemecahan masalah untuk setiap masalah kesehatan di masyarakat, sebaiknya didapatkan atau didiskusikan di tingkat desa, kelurahan, beserta masyarakat. Jadi kalau kita mau mengintervensi ke masyarakat, kita mau mencari solusinya, kita harus melibatkan masyarakat itu sendiri atau orang-orang yang sudah terbiasa di situ. Jadi kalau misalnya ini kan mahasiswa misalnya ada kelompok untuk praktek lapangan, juga harus melibatkan kepala puskesmas dan aparatnya. Kemudian pemecahan masalah didahului dulu dengan analisis penyebab masalah ya. Analisis penyebab masalah ini bisa kita ambil dari diagram sebab akibat dan pohon masalah. Jadi kalau kita memecahkan masalah seperti tadi, kok masyarakat banyak yang tidak pakai masker gitu misalnya. Kita harus lihat dulu akar penyebab masalahnya apa. Pertama mungkin tidak punya masker ya. Kemudian dari apa istilahnya tuh persepsi mereka yang ada mengatakan COVID ini nggak ada gitu misalnya. Atau kemudian yang ketiga adalah misalnya kurangnya apa istilahnya ya promosi dari petugas kesehatan. Nah, kita harus lihat dulu penyebabnya apa ya. Lalu setelah kita lihat penyebabnya, kemudian dari sana baru kita intervensi. Kalau misalnya memang kurangnya promosi, berarti kita yang harus melakukan promosi sebagai salah satu calon petugas kesehatan ya, atau kita bekerja sama dengan petugas kesehatan yang ada di wilayah kerja tersebut. Nah, setelah beberapa program kita lakukan untuk supaya orang mau memakai masker, maka kita harus menyusun namanya POA ya, menyusun rencana kerja atau plan of action, yang isinya ada pendahuluan, isi situasi, tujuan, kebijakan, organisasinya siapa, sumber daya yang dimanfaatkan, perkiraan faktor penunjang dan faktor penghambatnya. Ini seperti sebuah dokumen. Oke, itu sampai pada perencanaan saja ya, baru sampai pada draft dokumen perencanaan. Setelah itu kita akan masuk kepada fungsi manajemen kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu mengatur personal atau staff yang ada di dalam institusi tersebut agar semua kegiatan telah ditetapkan dalam rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua tujuan dapat tercapai. Misalnya tadi kita mau melakukan penyuluhan dulu di pasar tersebut ya. Nah, siapa petugasnya nih? Siapa nih yang membuat leafletnya? Siapa yang akan menyuluhnya? Atau bagaimana metodenya? Apakah dikasih leafletnya atau dikumpulin orangnya setelah di sore hari atau dengan meletakkan banner-banner misalnya. Itu harus ada petugas-petugas atau ada PJ masing-masingnya. Oke, kalau itu dari sisi program ya. Kalau misalnya kita lihat pengorganisasian ini dari bentuk organisasi, maka organisasi ini terdiri ada organisasi lini, ada organisasi staff, ada organisasi lini, dan organisasi staff. Jadi organisasi lini ini adalah ada perbedaan yang tegas antara pimpinan dan pelaksana ya, di mana peran pimpinan sangat dominan. Tapi kalau misalnya organisasi staff itu peran staff garis pemisah pimpinan dan staff itu tidak terlalu jelas ya. Peran staff sebagai pembantu pimpinan muncul karena semakin kompleksnya masalah dan si pimpinan tidak terlalu mendominasi ya. Kalau yang lini dan staff gabungan, staff bukan sekedar pelaksana tapi juga memberikan masukan. Pimpinan bertanggung jawab atas perintah dan nasihat, dan ini adalah gabungan ya. Ada pada waktunya ada pimpinan yang harus menonjol, kemudian pimpinan juga bisa meminta nasihat kepada bawahannya.
Oke. Lanjut ke fungsi manajemen berikutnya, pelaksanaan kegiatan atau activating, ya. Itu adalah melaksanakan tadi kegiatan yang sudah kita rencanakan. Nah, ini butuh leadership dan motivasi. Jadi kalau misalnya suatu kegiatan sudah dilakukan, maka si pimpinan itu harus benar-benar memantau ya dan memotivasi agar apa yang sudah direncanakan tadi berjalan. Misalnya dalam rencana itu akan dilakukan dalam 1 minggu ya, tadi seperti intervensi pada masyarakat pasar, maka itu harus benar-benar diperhatikan oleh si leadershipnya. Jangan sampai anak buahnya telat ya, jangan sampai istilahnya bawahan tersebut tidak melakukan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah kegiatan untuk memantau proses dan jalannya suatu program kegiatan, sedangkan evaluasi adalah membandingkan hasil dengan tujuan yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses manajemen, karena dalam evaluasi akan diperoleh umpan atau feedback terhadap umpan balik atau feedback terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Jadi monitoring ini biasanya dilakukan di tengah-tengah kegiatan tersebut, memonitor, sementara evaluasi dilakukan setelahnya. Tapi ada juga evaluasi ini bisa dilakukan di tengah-tengah, namanya evaluasi proses. Ya. Ini jenis-jenis evaluasi formatif ya, dilakukan untuk mendiagnosa satu program yang hasilnya digunakan untuk pengembangan atau perbaikan program, biasanya dilakukan pada proses program. Ini yang saya sebutkan tadi. Evaluasi formatif itu pada program masih berjalan, seperti evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan untuk menilai hasil akhir dari suatu program. Biasanya evaluasi sumatif ini dilakukan pada waktu program sudah selesai atau di akhir program. Jadi ada evaluasi yang biasanya dalam bentuk rapat ya, dievaluasi apa kurangnya, apa lebihnya, dan lain-lain. Kemudian evaluasi suatu program kesehatan masyarakat dilakukan terhadap 3 hal. Evaluasi proses dilakukan terhadap pelaksanaan program menyangkut penggunaan sumber daya seperti tadi, proses gimana ya, dananya cukup nggak ya gitu ya, atau apa sih yang kurang lagi alat-alat kita pada waktu proses pelaksanaan. Kemudian proses evaluasi hasil ditujukan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil, yakni sejauh mana tujuan-tujuan yang telah tercapai. Misalnya tadi tujuan kita adalah meningkatnya 50% pedagang pasar itu memakai masker. Nah, tercapai nggak hasil tersebut setelah kita tinggalkan, kita evaluasi seminggu 2 minggu ya, meningkat apa enggak. Kalau evaluasi dampak program itu ditujukan untuk menilai sejauh mana program ini mempunyai dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, kalau dampak berarti kita bisa ukur lagi ke belakangnya, apakah ke depannya ya, apakah dengan program penyuluhan tadi masyarakat banyak pakai masker, apakah menurunkah kasus COVID di daerah itu? Nah, itu adalah evaluasi dampak. Oke, baik, itu ya sekilas tentang manajemen kesehatan. Jadi saudara bisa memahami step by step-nya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi pada mata kuliah terkait di semester berikut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.